sebelumnya Wina nggak tahu apa itu OJK, nggak minat di bidang ini, jadi tahu terus lebih jadi tertarik gitu, kayak keren deh kalau nyoba di OJK gini. Oh gitu ya, keren ya ternyata kerja di bidang keuangan ya. Keren. Emang keren banget deh. Di mana Nadine? Nadine Chandrawinata bukan? Bukan. Jadi ngelihat outfit para pegawainya langsung kayak wow gitu. Outfit banker guys, OOTD banker hashtag ya. Keren gitu. Keren. Assalamualaikum semuanya, balik lagi ke BRKS Talk Podcast. Jadi ini ya, di tahun 2022 ini kita punya podcast dengan episode-episode terseru yang beda dari tahun-tahun sebelumnya. Kalau yang di episode sebelumnya kita udah bahas kupas tentang priority bankingnya BRK, kali ini lebih spesial lagi. Kita kedatangan anak-anak muda yang muda banget, tapi udah berkarya dan punya prestasi yang aduh, saya sendiri tuh acungin jempol banget. Mereka ini didatangkan khusus ke lantai 14 BRKS Talk Podcast ini bersama didampingi guru-gurunya karena mereka ini adalah para juara satu dari event yang diadakan oleh OJK yaitu dalam rangka Global Money Week tahun 2022. Siapa mereka? Check it out. Nah, penasaran kan siapa mereka? Kita kenalan aja langsung sama orangnya. Ini terbagi dua nih, acara di Global Money Week 2022 ini terbagi dua untuk lomba cerdas cermat tentang pengetahuan literasi keuangan. Bagaimana sih keuangan yang berjalan di Indonesia ini, siapa yang mengaturnya, lembaganya apa sih kegiatan yang dilakukannya, pokoknya segala sesuatu tentang perbankan, juga badan pengawasnya yaitu OJK gitu. Dan ternyata saya surprise juga, mereka dari sekecil dan sedini ini tuh udah concern gitu, udah tertarik untuk tahu apa sih itu badan pengawas keuangan itu apa, kerja di bagian perbankan keuangan itu bagaimana, mereka juga sudah tertarik ya, karena di event ini ternyata banyak banget yang mendaftar. Saya udah sempat ngobrol juga sama mereka, event ini diadakan untuk satu provinsi Riau dan itu banyak banget yang mendaftar dan mereka ini adalah pemenangnya. Pemenang juara 1 tingkat SMP-nya ada siapa? Ini yang baju kuning-kuning. Smile ke kamera dulu dong. Nah, yang ganteng dan cantik ini datang dari mana ya? Dari SMP Negeri 6 Pekanbaru. Oke, ini ternyata dari Kota Pekanbaru pemenangnya. Yang dari Pekanbaru tepuk tangan dulu. Ini dari SMP 6 Pekanbaru, ada dengan Revan dan Nadine. Boleh diceritain dulu nggak, Revan dulu deh. Gimana sih kesan dan pesannya selama mengikuti kegiatan ini gitu? Kesannya tentunya sangat bahagia. Menang di cerdas cermat yang diselenggarakan oleh OJK ini, ya dengan persiapan yang begitu matang, belajar, ada materi yang diberi atau pembahasan dari guru pembimbing. Oke. Kita persiapkan secara matang untuk hari H lombanya. Sehingga, makanya bisa juara 1 ya. Iya. Berarti maksimal banget kemarin belajarnya ya. Pasti guru-guru dan orang tua bangga sekali sama Revan nih. Iya. Kalau ini partnernya Nadine gimana? Kesan dan pesannya mengikuti ini gitu. Kesannya tentunya sangat bahagia ya, tentunya menang di lomba tingkat provinsi yang diselenggarakan oleh OJK. Tentunya ya benar yang kata Revan, dengan persiapan yang matang untuk mengikuti lomba tersebut. Pesannya kalau mencoba itu usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Oke, jadi ini ya, terus semangat untuk mencoba, jangan menyerah ya. Jangan pernah menyerah, jangan pernah bosan. Iya, benar sekali. Aduh, ini kecil-kecil aja nih udah pinter banget kasih quotes nih. Sekarang kita mau ke tingkat yang agak lebih tingginya, tingkat SMA. Dari tadi senyum-senyum sebelah kanan saya nih. Ini saya dengar bukan dari Pekanbaru, ya. Pemenangnya juara 1-nya dari SMA mana? SMA Negeri 2 Tambang. SMA 2 Negeri Tambang itu di Kampar. Ya. Nah, warga Kampar nih ada pemenangnya. Oh, ini ya komen di bawah nih. Jadi kenalan dulu kita sama Wina dan Zahra. Tadi adik-adik yang di SMP udah bilang mereka bahagia banget jadi juara 1 dan pastinya bangga juga dengan pencapaiannya. Tadi dihasilkan dari kerja keras dan persiapan yang matang. Kalau kalian gimana nih? Pertama juga senang ya, terus
agak kaget juga karena ini nge-explore hal baru karena ini baru pertama kalinya terjun di ekonomi. Oke, ini baru pertama kali ikut cerdas cermat atau di bidang ekonomi. Sebelumnya juga sering? Beberapa kali. Terus juga persiapannya minim ya, cuma 1 hari, tapi alhamdulillah bisa bawa nama sekolah jadi juara 1. Oke. Sehari aja persiapannya juara 1. Gimana? Setahun ya? Jadi kalau Zara gimana? Sebenarnya nggak expect ya bakalan menang dapat juara 1 karena itu tuh suratnya itu datang ke sekolah itu mendadak banget, bener-bener di tanggal 21-nya di hari terakhir untuk registrasi, suratnya baru datang, kami langsung ditunjuk, dan kami ya tadi seperti yang Wina bilang, kami cuma punya waktu 1 hari. Mendadak dangdut tapi hasilnya luar biasa. Belajar gitu. Tapi walaupun 1 hari kami udah merasa maksimal banget. Karena 1 hari itu kami sampai hamin 1 jam sebelum lomba, kami ngerjain soal sampai 240 soal. Wow, keren. Yang dikerjain soal bukan TTS loh ini. Makanya bisa juara 1. Sama juga dengan Wina, walaupun Zara sendiri itu dari jurusan IPS, but ini first time untuk terjun langsung di cerdas cermat bidang ekonomi. Karena biasanya dipilih di bidang matematika atau di bahasa Inggris gitu. Oh, itu yang common ya, yang udah biasa ya, cerdas cermat. Jadi ini sesuatu yang sangat different daripada biasanya gitu, kayak berbeda banget. Extraordinary ya. Dan hebatnya juara 1 pula. Big applause ya buat adik-adik yang di sini. Tadi kita udah dengar ya dari adik-adik ini, mereka mempersiapkan dirinya itu untuk menghadapi cerdas cermat ini, kompetisi ini, bagaimana gitu. Ada yang sehari, ada yang sebulan, ada yang setahun, ada nggak ya tadi? Enggak ya? Oh nggak ada. Jadi saya tuh mau tanya gitu. Kan dari tadi sibuk bilang ini belajarnya gini kak, belajarnya gitu kak gitu. Emang apa aja sih yang dipelajarin? Saya sebagai seorang perbankan nih, sejak tahun dahulu kala kerja di bank, penasaran gitu. Kalau cerdas cermat di bidang ekonomi ini, apa aja sih yang dipelajarin gitu. Kita mulai dari Nadine deh, yang tingkat SMP dulu. Gimana, apa aja sih yang dipelajari Nadine? Yang dipelajari untuk mempersiapkan mengikuti lomba OJK ini, yang pertama itu ada dari sektor perbankan, sektor pasar modal, sektor dana pensiun, sektor asuransi, atau juga bisa dalam cakupan tersebut terdapat juga IKNB atau industri keuangan non-bank. Wow, dia lebih hafal dari saya loh. Itu hafalannya kuat banget. Emang umur gak bohong ya. Revan mau ditambahin apa? Ya, kita juga belajar tentang pembiayaan, bagaimana asuransi, jenis-jenis asuransi, jenis bank berdasarkan jenisnya maupun operasionalnya bagaimana. Oke, jadi emang bersumber ke lembaga keuangan itu sendiri gitu ya. Dan badan pengawasnya juga kalian pelajari juga tentang OJK-nya pastinya ya. Gimana kalau yang SMA? Zahra dulu gimana? Oke, kan itu 1 hari ya, kan singkat banget. Terus kami harus mempelajari lebih kurang ada 9 bab. Oke. Nah, terus itu materi diberikan oleh OJK. OJK yang OJK-nya langsung. Okay. Nah, terus kami itu dibagi 2. Itu atas saran guru pembimbing juga karena 9 materi itu nggak mungkin diselesaikan dalam 1 hari sendiri. Ada strategi perang nih. Hebat Bapak guru, Ibu gurunya udah jago nih. Nah, jadi kami ngebagi 2 gitu kan. Saya yang ngambil yang dana pensiun. Nah, asuransi, lembaga pembiayaan, terus ada pasar modal. Sama satu lagi Lembaga pembiayaan. Ya, lembaga pembiayaan. Kalau Wina itu ngambil di bagian apa, Win? Kalau Wina ngambilnya di bagian OJK, perbankan sama pergadaian. Oke, jadi ini ya membagi bidang supaya nanti kalau pas ditanya siapa yang bisa langsung gitu ya. Makanya ini strategi perang yang baik juga ya, nggak hanya dengan belajar melulu, tapi kita harus punya strategi emang kalau dalam hidup buat mencapai tujuan. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol seru banget nih, ngomongin tentang perbankan, badan yang pengawasnya kayak OJK gitu, terus pegadaian, yang sebagainya gitu. Emang adik-adik semua ini ada minat khusus gitu untuk terjun besok apabila udah masuk dunia kerja ke dunia perbankan atau ke OJK sendiri gitu? Ada minat nggak gitu? Wina gimana? Pertama-tama tuh mau makasih banget ya sama OJK udah ngebuat acara ini gitu, event ini. Karena dari yang sebelumnya Wina nggak tahu apa itu OJK, nggak minat di bidang ini, jadi tahu terus lebih
jadi tertarik gitu, kayak keren deh kalau nyoba di OJK gini. Oh gitu ya, keren ya ternyata kerja di bidang keuangan ya. Keren. Memang keren banget deh. Oke, kalau Zahra gimana? Ya, sebenarnya juga sama kayak Wina mau makasih banget malah sama pihak OJK-nya karena atas series cermat ini Zara tuh lagi merasa lebih dalam mempelajari tentang OJK yang awalnya cuma sekilas lewat aja terus Zara lupa karena udah belajar di kelas, sekarang ini jadi ingat melekat banget malah gitu kan. Ternyata OJK berperan penting ya dalam lembaga mengatur keuangan ya perbankan di Indonesia, benar. Terus rasanya kayak pas udah didalami, ternyata seru gitu. Jadi OJK keren gitu ya, ngatur bank-bank gitu kan. Levan gimana? Ya, awalnya sih nggak tahu apa itu OJK, tapi setelah adanya cerdas cermat yang diadakan OJK ini beserta diberinya materi, jadi makin mendalami apa itu OJK dengan lembaga-lembaga seperti asuransi, pegadaian, perbankan, yang seperti itu, jadi makin tertarik sih untuk Lebih tertarik ya, ternyata tertarik. Seru ya. Iya. Kerja di lembaga keuangan itu, di badan pengawas keuangan itu nggak membosankan gitu, nggak hanya untuk orang-orang yang old gitu ya. Anak milenial juga kece badai loh kalau kerja di bagian perbankan. Iya nggak? Gimana Nadine? Nadine Chandrawinata bukan? Bukan. Bukan ya? Gimana? Tertarik nggak? Cukup tertarik untuk mempelajari lebih dalam OJK karena pernah dengar OJK cuma dari berita tentang pinjol yang ilegal itu. Iya, itu ada masuk OJK, cuma hanya tahu kepanjangan dari OJK tapi belum tahu apa saja yang diatur dan diawasi serta bagaimana perlindungan OJK terhadap konsumennya. Oh, ternyata ini seru ya kerja di OJK ya. Sama, kerja di OJK seru, kerja di perbankan juga seru. Di Bank Rio Kepri sendiri seru banget. Apalagi ngelihat outfit para pegawainya langsung kayak wow gitu. Outfit banker guys. OOTD banker hashtag ya. Keren gitu. Keren. Oke ya, jadi teman-teman semua, kita juga ngucapin terima kasih nih kepada OJK karena udah mengadakan acara Global Money Week yang tahun 2002 ini mengangkat tema yang menarik sekali. Jadi mengajarkan kita dan kaum muda-mudi yang milenial sekarang ini untuk lebih aware gitu terhadap bisnis keuangan ini sendiri, baik dari lembaga yang mengaturnya atau lembaga perbankan itu sendiri, dari asuransinya, dari pembiayaannya. Karena kan selama ini kayaknya bidang-bidang seperti ini tuh kurang menarik ya. Bahasannya tuh kayak itu board gitu buat dibahas gitu. Anak-anak sekarang kan lebih senengnya kayak yang TikTokan lah, yang pokoknya yang lebih berbau yang fun gitu. Padahal di sini juga kita sebenarnya bisa fun. Nah, kita sering dengar quotes ya. Di balik seorang pria yang hebat pasti ada wanita yang kuat dan hebat yang mendukung di belakangnya. Tetap ya nggak mau kalah. Gitu juga nih. Di balik anak-anak murid yang hebat pasti itu udah dipastikan akan ada guru-guru hebat yang mendukung mereka untuk bisa sukses seperti ini. Penasaran kan guru-guru hebat mereka ini seperti apa? Kebetulan hari ini, sore ini, beliau-beliau datang memberikan support dan ada di backstage. Ini nanti boleh didada-dada ya Bu ya ke kamera nanti. Dan kita akan bertanya 1-2 pertanyaan kilat aja gitu tentang bagaimana persiapan untuk menghadapi kompetisi ini dan program-program apa aja sih yang udah OJK sampaikan gitu yang sudah masuk ke sekolah-sekolah di Rio Kepri ini. Oke, Ibu dan Bapak Guru, sekarang saya mau nanya nih, apa sih tips dan triksnya gitu untuk mempersiapkan anak-anak yang hebat ini menjadi juara 1 di kompetisi sebesar ini tingkat provinsi. Biar ini sekolah-sekolah lain mungkin bisa istilahnya mencuri ilmu gitu. Silakan Ibu. Terima kasih. Malam hari saya dapat telepon dari kepala sekolah mengatakan tanggal 21 Maret bahwa besok anak-anak tanggal 23 akan diadakan acara cerdas cermat dari OJK. Langsung malam itu saya hubungi anak-anak, kemudian paginya tanggal 22 saya berikan materi tentang OJK. Saya berikan bukunya tentang OJK. Saya bagi, si Nadine silakan baca dari bab 1 sampai bab 3. Seterusnya si Rapanyes baca bab 4 sampai bab 6. Kemudian setelah kamu baca, kamu buat pertanyaan sendiri, jawab sendiri. Kemudian saya berikan lagi berupa soal-soal tentang OJK, perbankan, dan lembaga keuangan lainnya.
Kemudian setelah itu anak-anak belajar di perpustakaan. Setelah saya ngajar, saya masuk lagi ke ruang perpustakaan. Saya tanya lagi, kira-kira dari materi ini yang mana yang rasanya sulit? Karena anak-anak kayaknya anak-anak tertarik. Karena selama ini, apalagi di SMP, tidak mengenal apa itu OJK. Nah, karena di SMP itu materi yang mengenai perbankan itu nggak ada. Paling hanya di materi perdagang internasional, kemudian saya jelaskan sedikit tentang perbankan. Nah, dengan adanya Cerdas Cermat dari OJK ini, saya merasa senang sekali. Anak-anak bisa kenal apa itu LKBB, Lembaga Keuangan Bukan Bank, apa itu asuransi, pegadaian, dan lain sebagainya. Dan kami juga berterima kasih kepada OJK yang selama ini kami selalu diundang untuk ikut pelatihan tentang apa itu OJK. Kemudian selama yang pandemi ini memang kami tidak pernah diundang lagi ya, tapi sebelumnya setiap tahun kami diundang untuk mengikuti pelatihannya. Jadi ada bahan atau buku yang akan bisa kami berikan ke anak-anak, walaupun di materi pelajaran kami tidak pernah memberikan kepada anak-anak. Nah, cukup itu. Jadi anak-anak kayak juga ya Bu ya, belajar tentang OJK. Pertamanya anak-anak kan nggak suka kalau yang namanya sejarah apa gitu ya, nggak suka. Tapi dengan adanya membaca tentang OJK ini, kayaknya anak-anak menjadi tertarik begitu. Oke, mantap. Terima kasih Ibu. Sama. Oke, next nih kita mau tanya ke Bapak Guru. Bapak smile Pak, ke kamera Pak. Boleh, biar nggak grogi. Jadi nih Pak, tadi Ibu udah jelasin bagaimana sih kesiapan untuk menghadapi event sebesar ini buat anak-anak gitu. Dan alhamdulillah terlewati dengan baik, dengan hasil yang memuaskan begitu ya Bapak Ibu ya. Dan dari Bapak sendiri gitu menilai bagaimana sih program OJK yang masuk ke sekolah ini? Apa memang rutin diadakan oleh OJK dan bermanfaat nggak kira-kira gitu? Ada efeknya nggak, kayak seperti saya dengar ada tabungan simpel juga gitu, dan program literasi keuangan ini apakah memang rutin atau bagaimana ya Pak? Pertama, perkenalkan kami dari SMA Negeri 2 Tambang hari ini berkesempatan hadir di Bang Riau ini untuk podcast ya. Alhamdulillah dengan persiapan yang sangat minim, tanggal 21 Maret itu ada info tentang diadakannya Cerdas Cermat Literasi Jasa Keuangan Syariah. Alhamdulillah malamnya saya ditelepon sebagai guru ekonomi oleh kepala sekolah untuk membimbing anak-anak untuk persiapan mengikuti lomba. Tapi alhamdulillah di kurikulum 2013 untuk mata pelajaran ekonomi di kelas 10 itu memang ada materi tentang OJK dan lembaga jasa keuangan. Jadi sudah familiar ya Pak? Ya sudah, kebetulan selama Januari dan bulan Februari kami melaksanakan pembelajaran terbatas dan kebetulan materi yang dibahas adalah OJK. Jadi ketika diadakan lomba ini, saya tinggal mereview materi yang sudah diberikan kepada siswa. Oke. Terus program yang masuk sekolah dari OJK sendiri memang rutin Pak, diadakan setiap tahun atau gimana? Nah, sebelum masa pandemi sebetulnya ada program untuk guru ya. Oh ya, seperti Ibu sampaikan tadi yang pelatihan. Namanya TOT Ekonomi, Training of Trainer ya. Seluruh guru ekonomi di Provinsi Riau. Dan kebetulan saya sudah pernah ikut 2 kali di tahun 2016 dan 2017. Dan saya banyak mendapatkan ilmu dan pembekalan selama mengikuti pelatihan OJK itu. Dan itu sangat berpengaruh terhadap ketika saya mengajar, memberikan materi kepada siswa-siswa. Tambahan ilmu dan wawasan yang baru ya Pak ya. Dan kebetulan saya juga alumni karyawan bank ya. Dulu saya pernah jadi pegawai bank juga. Alumni alma mater ya, di salah satu bank swasta nasional di Kota Pekanbaru ini juga. Oke, mantap sekali. Jadi itu sangat bermanfaat ketika menjelaskan tentang perbankan kepada siswa. Makanya nih anak-anaknya juara 1, ternyata ahlinya yang mengajarnya langsung. Oke, terima kasih sekali Bapak. Kita akan ngobrol-ngobrol lebih dalam mungkin di lain waktu ya Pak ya. Terima kasih sekali Bapak dan Ibu semua. Oke, berakhir sudah ngobrol seru kita sama anak-anak milenial, anak-anak super muda yang ada di Riau Kepri yang sebagai pemenang Lomba Cerdas Cermat tingkat provinsi yang diadakan OJK dalam rangka Global Money Week tahun 2022. Tadi kita juga udah sempat ngobrol sama siapa sih behind the person, orang-orang sukses di sebelah saya ini. Kita udah ngobrol sedikit tadi dengan guru-guru yang membimbing mereka sewaktu
mengikuti kompetisi ini. Seperti biasa, saya selalu bangga berada hadir di tengah-tengah orang-orang berprestasi seperti adik-adik ini gitu. Ini membuat membuat selain wawasan saya semakin bertambah, juga saya terharu biru gitu loh. Ternyata adik-adik yang dengan umur sekecil ini tuh udah aware banget dengan literasi keuangan, dengan lembaga keuangan. Tapi anak-anak muda sekarang emang beda gitu. Emang zaman merubah mereka itu harus lebih sharp lagi gitu menghadapi tantangan-tantangannya yang lebih dahsyat lagi ke depannya gitu. Oke, ini episode yang awesome banget, luar biasa, extraordinary banget. Saya berterima kasih sekali diundang oleh divisi Dana dan Jasa oleh Bapak Anto untuk hadir di sini untuk sedikit mewawancarai adik-adik ini dengan keterbatasan waktu kita, tapi alhamdulillah ilmu yang didapatkan banyak sekali gitu. Semoga yang kita bicarakan di episode kali ini itu menambah semangat buat yang nonton, viewer semua, bahwa dari kecil kita udah bisa berprestasi kok. Tadi juga ada quotes baru ya. Jangan malu untuk mempromosikan diri, ya nggak? Kalau kita berkualitas tuh orang tuh bakal malahan salut gitu. Oke, sekian podcast kali ini. Sampai ketemu lain kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.